بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلى الرجال والجنة ويقوم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بركاته في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم وينشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليما ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحساب بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى على الخير مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Salim bin Sumair bin Al-Hadrami rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi. Summa ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faslun fil wudhu'i. Pasal yang berikutnya menjelaskan tentang perkara wudhu. Kalau di dalam umat Islam namanya wudhu. Kalau di luar Islam namanya cuci muka, maksudnya bersih-bersih gitu. Nah, kalau ente wudhu tapi nggak memenuhi persyaratan, sama aja kayak cuci muka, maksudnya nggak ada bedanya. Apa sih wudhu itu? Wudhu itu wa huwa al-musamma bil mutahhirir rafi'. Disebut wudhu, dinamain wudhu itu karena dengan berwudhu itu kamu sebagaimana orang yang bersuci dan mengangkat hadas, mengangkat sesuatu yang kotor, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar itu belakang maksudnya, hadas kecil itu depan. Maka keduanya bersihkan, kemudian kamu wudhu, maka kamu disebut orang yang mengangkat menghilangkan hadas dan menjadikan diri kamu sebagai orang yang bersuci. Wal mu'tamad, dan pendapat yang mu'tamad, yang paling kuat, anahu ma'qulul ma'na li anna salata munajatu rabbi ta'ala.
fatuliba tamdiku li ajliha. Wudu itu perkara yang sesuai dengan makna yang diterapkan di dalam syariah. Karena sesungguhnya sholat itu adalah sarana untuk munajah kepada Allah yang dituntut pembersihan diri karena tujuannya. Jadi cocok kalau kita disuruh wudu yang maknanya membersihkan segala yang kotor karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau menghadap zat yang maha suci, maka diperintahkan untuk membawa kesucian. Lah, agar suci gimana? Ya jalannya dengan wudu. Wa inna ma tusarrafu bil mazhi li sadrihi ghaliban faktu fihi bi adna taharah. Di dalam wudu itu ada yang disebut membasuh, ada yang disebut mengusap. Ada dua macam cara berwudu. Ada bagian-bagian anggota yang nanti harus diusap, ada bagian yang harus dibasuh. Enggak semuanya diusap dan enggak semuanya dibasuh. Di antara yang diusap seperti apa? Kepala. Kenapa kepala diusap? Kata ulama, karena kepala itu tertutupi pada umumnya. Maka mencukupi dengan mensucikan kepala dengan cara mengusapnya saja. Enggak perlu dibasuh, enggak perlu dimandiin, disiram, enggak perlu. Kalau kayak wajah dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh. Jadi kalau kepala cukup diusap. Kenapa? Ada lagi mengatakan karena anggota wudu yang lainnya itu anggota wudu yang langsung bersentuhan dengan dosa. Seperti tangan bersentuhan sama dosa mencuri, kaki dosa melangkah ke tempat yang maksiat, terus wajah macam-macam lagi. Wajah ada mata maksiat, hidung maksiat, mulut maksiat. Ini dikatakan ulama ada hikmahnya gitu loh. Di antara hikmahnya, tempat-tempat wudhu yang lainnya seperti wajah, tangan, kaki, kepala itu adalah tempat atau alat media untuk melakukan suatu dosa. Wa mujibuhul hadatsu ma'al qiyami ila sholati wa nahwiha. Terus wudu itu untuk apa? Wudu itu dilakukan hingga kamu menjadi orang yang wajib berwudu. Itu adalah gunanya untuk menjadi syaratnya melakukan perbuatan yang wajib, seperti sholat, seperti tawaf. Ini memerlukan persyaratan wudu. Kalau kamu nggak punya wudu, nggak terangkat ke hadas kamu nggak punya kesucian, maka kamu nggak diperbolehkan untuk melakukan sholat atau kewajiban-kewajiban yang lainnya. Atau kalau kamu ngelakuin jadinya
Nggak terhitung orang yang melakukan. Kenapa? Nggak memenuhi persyaratannya. Atau yang semacamnya seperti sholat atau semacamnya, haji atau yang lain-lainnya yang berkaitan sama sesuatu yang memenuhi atau membutuhkan persyaratan seperti wudhu. Atau yang lainnya yang nggak wajib seperti apa? Mau baca Quran, mau membawa Al-Quran, ini ya diperintahkan untuk berwudhu. Wajib orang yang mau bawa Quran harus punya wudhu, kalau nggak boleh, dosa. Waqila al-qiyamu faqat. Ada yang mengatakan ya wudhu itu ya khusus untuk sholat saja, nggak untuk yang lainnya. Ini pendapat yang kuat. Wudhu itu ya untuk sholat dan untuk yang lainnya yang wajib atau yang membutuhkan persyaratan bersuci. Waqila al-hadatsu faqat bimana annahu idza fa'alahu wa faqa wajiban sawa'un adkhala fi sholati amla. Dikatakan oleh satu pendapat hal yang mewajibkan wudhu adalah hadas saja, dengan pengertian bahwasanya apabila seorang telah melakukan wudhu maka ia telah menjalani sesuatu yang wajib, sama saja telah masuk waktu sholat ataupun belum masuk waktunya sholat. Wal qiyamu ila sholati syartun fi fawriyatihi wa inqita'ul hadasi syartun fi sihhatihi. Maka mendirikan sholat itu syaratnya adalah menyegerakan kita berwudu terlebih dahulu, dan terputusnya hadas adalah syarat di dalam keabsahan berwudu. Hilangnya hadas maka kamu terhitung orang yang punya wudu. Ketika kamu sudah punya wudu maka kamu bisa menyegerakan untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Ini wudu ini amalan yang menjadi syaratnya kita untuk melakukan aktivitas ibadah. Yang kemarin kita bahas adalah caranya untuk bersuci. Bagaimana bersuci dengan batu. Kalau pakai air kan gampang, udah tinggal. Ini kan kemarin dibahas tentang bersuci atau membuang hadas dengan batu. Ketika sudah bersih hadasnya, depan dibersihin, belakang dibersihin, maka tinggal berwudu. Setelah wudu baru bisa menghadap untuk melakukan ibadah sholat. Terus masuk furudul wudu'i sitatun. Fardunya wudu itu ada 6. Padahal di Quran disebutkan ada 5. Kalau kamu sholat maka basuh wajah, basuh tangan, basuh sebagian rambut, terus basuh kaki. Di Quran cuma 4 malah. Tapi wudhu di sini ada 6 fardunya. Yang 2 dari mana itu? Ijma. Mengambil dari hadisnya Nabi, yaitu kullu amalin bin niyah. Tiap amal harus pakai niat, termasuk wudhu juga harus pakai niat. Tambah 1 berarti berapa? 5. Tambah lagi yang terakhir apa? Tartib, urut. Nggak boleh loncat kaki dulu, tangan dulu, kepala dulu, nggak boleh, harus tartib. Fardunya wudu ada 6. Musonif di sini menggunakan kalimat furudul wudu, nggak pakai kalimat arkanul wudu. Pakainya
kewajiban atau fardu tempat-tempat yang harus dibasuh atau diusap di dalam berwudu. Enggak bicara pakai kalimat arkanul wudu, rukun-rukunnya wudu. Padahal dalam sholat pakainya apa? Arkanus sholat, enggak pakai furudus sholat. Apa hikmahnya? Li'annahu lamma imtana'a tafriqu af'alus sholat kanat ka haqiqati wahidah al-murakkabah min ajza'i fanasaba addu ajra'iha arkanan. Salat itu terlarang memisahkan pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya. Maka keadaan sholat seperti satu bangunan atau satu pekerjaan. Maka seluruh isinya menjadi rukun-rukun yang nggak bisa dipisahkan. Artinya nggak bisa berhenti sejenak untuk ngelakuin yang lainnya baru bersambung lagi, nggak bisa. Nanti dari mulai awal rukun sampai akhir harus terus bersambung, namanya mualat. Berkesinambungan, nggak terpisahkan. Beda sama wudu. Kalau wudu boleh dipisahkan. Kamu basuh wajah, kok terima telepon boleh? Ya bentar lagi wudu, cerewet, terusin boleh gitu loh. Satu sama lainnya nggak harus muawalat, nggak harus bersambung secara nggak terpisah, boleh terjeda. Yang penting jangan sampai kering airnya. Baru wajah ngopi, kering tangan ngopi lagi, itu bukan wudu namanya. Atau kamu wudunya pakai ini namanya sumur, ambil sumur wudu habis, terus gimana? Nimbal lagi, kok kering, nggak sah. Kelamaan sumurnya ke dalam, kumpulin dulu gitu loh. Nah baru wudu. Boleh terjeda tapi nggak sampai kering. Berarti kan nggak antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya beda dengan sholat. Kalau sholat harus mualat, harus bersambung, nggak boleh dipisahkan. Beda sama wudu. Wudu antara satu dengan yang lainnya nggak harus bersambung gitu. Kalau bersambung sunnah, kalau nggak bersambung tidak membatalkan wudunya. Nimbah, basuh muka habis nimbah lagi, basuh tangan nimbah lagi, basuh boleh gitu loh. Nggak harus satu timba itu untuk semuanya, nggak boleh terhenti atau boleh dijeda dengan pekerjaan yang lain. Beda dengan rukun-rukunnya sholat, maka dibedakan di sini. Musonef Syekh Saleh mengatakan pakai bahasanya furudul wudu, yang wajib dikerjakan dalam wudu. Artinya yang penting ini kamu kerjakan. Bukan ngomong arkanul wudu. Kalau arkanul wudu berarti nggak boleh, selain ini harus dikerjakan dan nggak boleh terjeda dengan yang lainnya gitu loh. Kalau furudul wudu ini harus dikerjakan tapi boleh terjeda dengan yang lain. Ulama kalimatnya aja dipilih. Kenapa pakainya arkan? Kenapa pakainya kok furudul wudu? Terus fardunya wudu ada 6. Al-awwalu, yang pertama an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini niat diambil dari hadisnya Nabi. Kalau yang di Quran hanya dibicarakan 4. Ditambahin pakai niat karena ulama melihat hadis ini menyangkut dengan semua amal. Hingga hampir seluruh amal itu harus menggunakan niat. Walaupun ada amal yang nggak perlu pakai niat. Apa contohnya?
Amal yang nggak perlu pakai niat apa? Ngasih nafkah istri, nawaitu an akhruja, nggak usah pakai niat. Gini nih, buat udah nggak usah nawaitu, nggak usah pakai niat, nggak usah pakai niat segala. Walaupun itu amal wajib juga kan, ngasih nafkah istri hukumnya apa? Wajib, tapi nggak usah pakai niat nawaitu. Jadi ada yang harus pakai niat, ada yang nggak perlu pakai niat. Maka ulama menyimpulkan wudu di antara amal yang harus pakai niat. Maka walaupun di Quran disebutkan kalau kamu mau sholat, basuhlah wajah kamu, tangan, kepala, kaki, ditambahin ulama niat. Karena melihat yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau orang tiba-tiba mau kembali pada Quran dan hadis, dia nggak ngerti prakteknya Nabi, ya wudhunya cuma 4 itu doang, udah. Nggak ada tertib, nggak ada niat. Dibolak-balik boleh nggak? Boleh aja, yang penting 4-4-nya ada gitu. Ini karena melihatnya langsung tulisan tanpa mau melihat praktek dari pendahulunya. Qala al-Fashani ay innama tuhsabu taklifu asy-syar'iyyah al-badaniyah aqwaluha wa af'aluha asadiratun minal mu'minin idza kanat biniyah. Kata Syekh al-Fashani, sungguhnya akan diperhitungkan sah sebagai pembebanan syariah yang dilakukan tubuh berupa ucapan, berupa ibadah dan berbagai pekerjaan ibadah yang timbul dilakukan oleh orang beriman apabila keadaan ibadah itu didasari dengan niat. Artinya amal dalam agama itu isinya ada apa? Berapa? 3. Qauliyah, fi'liyah, i'tiqadiyah. Jadi kalau diucapkan jadinya qauliyah, dalam hati jadinya i'tiqadiyah. Kalau amalnya badan namanya bentuk fi'liyah. Nah, niat termasuk kalau diucapkan jadinya qauliyah. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Jangan terus, kalau niat pakai mulut bid'ah. Sekarang lagi musim nih. Sholat nggak usah pakai niat, langsung takbir aja. Kalau usolli fardhol, itu mah bid'ah. Nabi nggak ngajarin begitu. Nabi nggak ngajarin. Wudu pakai nawaitu raf'il hadasil asbar, raf'il hadasil asghar. Nggak perlu niat begitu. Ini kan repot. Terus gimana? Langsung aja celup. Niatnya yang penting dalam hati. Betul, niat itu tempatnya dalam hati. Tapi jangan membid'ahkan niat yang diucapkan. Kenapa? Karena akan dapat pahala mengucapkan sebuah niat. Nah, sekarang kan begitu. Lagi gencarnya Wahabi ngomong haram untuk niat. Sholat nggak perlu niat, wudu nggak perlu niat. Nabi nggak pernah ngajarin, kayak ketemu aja, nggak pernah ngajarin niat. Ketemunya kapan, ininya di mana? Wa inna malikul imri'in jazaa'u ma nawa in khairan fa khairu wa in syarran fa syarrun. Maka setiap individu, setiap manusia akan mendapatkan balasan dari amalnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi kan tiap-tiap amal itu disertai dengan niat. Dan sesungguhnya bagi orang itu hanyalah apa yang telah ia niatkan. Artinya yang akan dia peroleh sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya wudu, pingin kebal, ya dapatnya kebal. Niatnya wudu, ingin bisa terbang, ya dapatnya terbang. Nggak dapat keridhaan
Allah, nggak dapat pahala dari Allah, nggak dapat kemuliaan dari Allah sesuai dengan apa yang diniatkan. Karena hadis ini berkaitan sama hijrahnya Nabi. Nabi bicara siapa yang hijrah ke Madinah dengan niat karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat pahala dari Allah dan keridhaan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena sesuatu yang lain, karena dunia atau perempuan, maka yang akan dia dapat ya dunia atau perempuan itu. Ini hadisnya bersambung ke situ. Makanya amal apapun yang kamu lakukan itu karena Allah, kamu serahkan kepada Allah, kamu peruntukkan kepada Allah, maka amal itu akan diberi pahala oleh Allah. Apabila amal itu ada mendua, kamu syirik, dua itu ada niat yang untuk Allah dan ada yang untuk, maka kata Allah, buat kamu semua amalnya dan gak diberi pahala oleh Allah. Sholat pingin masuk surga, juga pingin tokonya laris gitu. Ya udah laris aja tokonya dah, nggak usah ngurusin surga. Jadi nggak mau, Allah nggak mau di madu loh, Tuhan di madu, diduakan, nggak mau. Semua apabila ada amal itu mau dihadirkan kepada Allah, maka Allah tidak mau, Allah melarang kamu untuk menghadirkan niat kepada yang lainnya. Ya murni harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila amal yang kamu kerjakan tujuannya jelek, maka yang akan kamu dapati ya jelek. Kalau niatnya itu akan yang kamu tuju itu kebaikan, maka dapatnya ya kebaikan. Sesuatu itu sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya baik ya dapatnya baik. Kalau niatnya jelek ya dapatnya jelek. Itu kan secara gampang. Tapi ya tergantung juga, sesuai juga dengan amal perbuatannya. Jangan niatnya baik tapi amalnya jelek, kan repot. Niatnya baik tapi caranya judi. Kamu apa sih? Ya ini niatnya kalau menang mau buat gua nyumbang. Ya nggak beres. Lu niatnya doang baik tapi caranya jelek. Ya harus sesuai, maksudnya niat yang baik ya dengan cara yang baik. Kalau niatnya kok jelek ya dengan cara yang jelek ya dapatnya kejelekan. Terus tempatnya niat di mana? Tempatnya niat fatakunu an-niyatu indal ghusl awwali juz'i minal wajhi. Tempatnya niat itu adalah waktu pertama kali membasuh wajah. Di pertama kali air nempel, nawaitu ghusla lirafil hadasil asghar. Ini bukan lagi cuci tangan, nawaitu, itu mulut, namanya melafalkan niat untuk menghadirkan hati. Nah, mulai niatnya kapan? Ketika kamu sudah ambil air, nempel pertama di wajah, hatinya ngomong, nawaitu raf'il hadasil asghar. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Nawaitu thaharata lis shalat. Apa aja boleh niatnya. Yang penting niatnya masuk ketika basuhan pertama. Karena niat itu harus beserta dengan amalnya. Kalau belum amal kamu sudah niat, namanya bukan niat, namanya azam. Bercita-cita gitu loh. Cita-cita itu hatinya ngerentek, hatinya punya kemauan tapi nggak dibarengin amal gitu loh. Kalau niat hatinya ngerentek dibarengin amal. Makanya ketika hatinya itu mau niat, sudah harus airnya disiapkan, mulai ditempelkan, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar.
Ya, jadi tempatnya berbarengan dengan rukun yang pertama. Rukun wudhu pertama apa? Membasuh muka. Adapun yang lainnya, cuci tangan, hidung, mulut, itu hukumnya sunnah. Rukun yang pertamanya adalah basuh wajah. Maka ketika masih basuh tangan, masih bersih-bersih, cukup bacanya ta'awud. Jangan baca niat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kamu niat, nanti malah ngerusak wudhu kamu, malah nggak sah. Kenapa? Karena kamu niatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wong itu bukan fardu kok diniatkan fardu, malah rusak semua nanti jadinya. Ya, tempatnya niat di mana? Tempatnya di hati. Peletakannya ketika pada basuhan yang kalau sholat ketika rukun yang pertama takbir Allah dulu, Allah, hatinya bunyi saya sholat duhur karena engkau ya Allah. Allahnya bunyi dulu, jangan saya sholat duhur dulu, bukan. Allah, hatinya bunyi sampai selesai niatnya. Allahu Akbar. Ketika ngomong Allah, artinya bunyi saya niat sholat duhur, selesai. Saya niat sholat maghrib, saya niat sholat isya, selesai. Fardu kan? Iya dong, fardu. Saya niat saya niat sholat fardu isya, saya niat sholat fardu maghrib. Bunyi hatinya. Nggak apa-apa, sunnah. Kalau sudah saya niat fardu duhur mesti 4, nggak ada duhur 3, nggak ada. Saya niat fardu subuh mesti 2, nggak usah. Jadi kayak yang kita baca sholli fardu duhuri arba'a raka'atin sunnah, mustaqbilal kiblati sunnah, adaan makmumannya sunnah, lillahi ta'ala sunnah gitu. Yang fardunya mana? Sholli fardu zuhri, itu wajib itu. Maka kapan bunyinya? Bunyinya ketika Allahu Akbar. Mulut yang ngomong Allah, hatinya bunyi. Jangan bunyi dulu usolli baru Allah. Berarti kamu nanti niat tapi nggak dibarengin amal. Jadi, niat harus bareng sama amal. Ketika mulutnya bunyi, hatinya langsung bunyi bersamaan. Di tempatnya wudhu ketika membasuh wajah. Ada orang wudhu sekarang lagi ngajarin, nanti kita jelaskan di permasalahan membasuh wajah ini bagi baca niat. Wa inna ma wajaba qarnuha bidzalika liyu'tadda bil maghsuli la liyu'tadda biha. Wajib membarengi niat dengan hal itu atau membasuh wajah agar dapat terhitung sah bagian yang dibasuh, bukan terhitung sah niatnya. Yang dibasuhnya itu juga jadi sah, jadi rukuk, jadi amal yang terhitung. Kalau ucapannya nggak dibarengin sama sebuah amal atau niatnya nggak dibarengin sama sebuah basuhan atau yang lainnya, maka niatnya sah, diberi pahala, tapi nggak ada yang disucikan gitu loh. Kamu nggak mensucikan apa-apa, maka bacaannya dibaca sambil dibarengin, diletakkan pada salah satu bagian agar bacaannya dapat pahala, niatnya dapat pahala, yang dibasuh juga sah gitu loh. Jangan sampai nanti ya cuma dapat pahala niatnya aja, basuhannya nggak sah. Kenapa? Karena nggak dibarengin.
Falau sila juz'un minhu qablaha wajaba i'adatuhu ba'daha. Dan jikalau telah dibasuh satu bagian dari wajah sebelum niat, maka wajib mengulangi basuhan bagian itu setelah niat. Namanya kamu langsung basuh wajah tapi belum niat, atau niatnya kecepatan atau niatnya kebelakangan, maka ya harus diulang pada basuhan yang berikutnya. Ulang lagi. Tampil nawaitu husara. Jangan sampai nanti tertinggal salah satu niat dulu atau basuh dulu. Karena nanti akan jadinya kamu tidak mendapatkan kebaikan dari berwudu, enggak terangkat satu hadas yang ada pada diri kita. Wa kaifiyatuha kama qala al-Hisni in kana mutawaddi'u saliman la illata bi ayan wiya ahadan thalathati umur. Dikatakan oleh Syekh Al-Hisni, orang yang wudu tanpa ada penyakit bawaan, tanpa ada embel-embelnya, maka wudunya dengan cara mengucapkan 3 ucapan, pilih salah satunya. Yang pertama, ayan wiyarof ul hadas, nawaitu uslal rofil hadasil azhar, mengangkat hadas kecil. Awit toharota li sholat, awit toharota anil hadas, atau nawaitu toharota anil hadas, atau nawaitu toharota li sholat. Milih salah satu nih. Saya berwudu untuk mengangkat hadas. Saya berwudu, saya bersuci dari hadas. Atau saya bersuci untuk sholat. Milih salah satu. Boleh raf'il hadas, boleh toharota li sholat, boleh toharota anil hadas. Atsani, yang kedua, anyan wiya istibahata salat aw ghairiha mimma la yubahu illa bithaharah. Maka yang kedua, niat minta diperbolehkan salat atau selainnya dari berbagai ibadah yang tidak diperbolehkan kecuali dengan wudu. Yaitu orang yang dia dalam kondisi berpenyakit, kencing yang enggak berhenti, asal jalan beser, ceret, asal duduk, ceret, asal namanya ini berpenyakit, dia enggak bisa wudu ya begitu. Nah, kalau dalam keadaan begitu niatnya enggak boleh. Saya niat mau bersuci enggak boleh. Saya niat mau mengangkat hadas enggak boleh. Niatnya saya berwudu untuk diperbolehkan sholat. Hanya mendapat rohsoh dia diperbolehkan sholat gitu. Karena dalam keadaan kepepet. Dan itu pun boleh dilakukan wudu ketika sudah masuk waktunya sholat. Nggak boleh orang yang berpenyakit ini wudu sebelum masuk waktunya, karena wudunya hanya bisa dipakai untuk sekali sholat. Wudunya orang yang yang berpenyakit hanya bisa dipakai untuk sekali sholat fardu. Beda kalau sholat sunnah masih bisa berkali-kali. Kalau sholat fardu hanya bisa sekali sholat. Nanti kalau datang waktu sholat yang lain ya wudu lagi. Beda sama orang yang normal. Wudu sekarang bisa untuk bisa untuk 3 hari lagi.
Pernah ente? Enggak pernah. Wali-wali itu orang-orang soleh itu kalau wudhu isya buat subuh, wudhu isya buat sholat subuh. Ini bisa nggak? Bisa. Isyanya jam 4, subuh setengah 5. Itu mah kepepet namanya. Kalau mereka enggak, memang dari awal sudah wudhu, sehingga isyanya itu diisi dengan berbagai macam aktivitas sampai subuh. Kalau ini kan enggak, memang kebablasan. Bangun jam 4 belum subuh, sholat isya sekalian subuh. Oh, saya kalau wudhu isya langsung. Iya, percaya saya. Lu pasti ketelatan wudhunya. Sholatnya telat. Ada lagi yang saya kalau asar gabung maghrib, gabung isya sekali wudhu. Iya, kepepet asarnya sama. Asarnya mepet maghrib, dekat maghrib sekalian. Oh, komplit dah itu. Jadi kalau normal maka boleh untuk wudhu yang lain. Yang ketiga, al-wudhu. Yang ketiga, asal itu anyan wiya fardhul wudhu'i au ada al-wudhu'i awil wudhu'i wa in kana nawiya sobian au mujaddidan. Yang ketiga, mengucapkan fardu untuk menunaikan atau menunaikan wudhu atau cukup wudhu, meskipun keadaan yang niat itu anak-anak atau dia memperbaharui wudhunya. Kalau memperbaharui wudhu nanti niatnya nggak boleh lagi saya mau mengangkat hadas, nggak boleh. Dia nggak hadas kok niatnya ngangkat hadas gimana? Niatnya ngangkat hadas kalau dia belum wudhu. Kalau sudah punya wudhu ya jangan niat lagi. Kalau mau wudhu lagi kan ada namanya tajdidul wudhu atau memperbaharui wudhunya. Boleh nggak? Boleh, sunnah, tapi niatnya nggak seperti niat yang pertama. Jadi ada isinya niat yang harus diucapkan, yaitu yang pertama dari apa? Bersuci dari hadas. Terus apa? Meminta diperbolehkan sholat wudhu agar mendapatkan diperbolehkan untuk ngelakuin sholat bagi orang yang apa? Salisil baul, orang yang punya penyakit beser. Yang ketiga, mengucapkan kefarduan dalam wudhunya. Walaupun wudhunya itu untuk sholat sunnah, tetap wajib. Bukan kalau sholat sunnah terus wudhunya sunnah, enggak. Wudhunya tetap wajib walaupun sholatnya sunnah. Enggak terus, oh kalau sholat sunnah berarti wudhunya sunnah, boleh wudhu boleh enggak? Ya enggak bisa. Terus enggak wudhu sholat sunnah gitu ya, enggak, tetap wudhunya wajib. Artinya kamu wajib punya wudhu untuk sholat sunnah. Di anal wudhu ahu mubihul rafi'. Orang yang salisul baul itu wudhunya itu untuk istibahah, untuk kebolehan sholat, bukan untuk raf'il hadas. Wa amal mujaddidu fayamtani'u alaihi niyatu raf'i wal istibahah wa taharati anil
hadas. Orang yang tajdid wudu nggak boleh niat seperti yang di atas tadi, harus punya cara niat sendiri. Atau saya niat untuk mendawamkan wudu, niat dawamul wudu, atau niat untuk tajdidul wudu. Wa kadza taharatu li sholati kama qala Asy-Syaubari, dan begitupun niat bersuci untuk salat sebagaimana Syekh Syaubari mengatakan. Dan tidak boleh wala budda yastahdhira dzatal wudu'i al-murakkab dal arkani wa yaqsidu fi'la dzalika al-mustahdhari kama fi salat. Dan tidak boleh ia harus menghadirkan unsur wudu yang tersusun dari beberapa rukun, dan ia bermaksud melakukan rukun-rukun yang dihadirkan itu sebagaimana halnya di dalam mempraktekkan sholat. Naam launa wa raf'al hadasi kafa wa in lam yastahdzir ma dzukira litadammuni raf'il hadasi lidzalika. Ya, jikalau ia telah berniat mengangkat hadas, maka sudah cukup walaupun ia tidak menghadirkan apa-apa yang telah disebutkan tadi, yaitu rukun-rukun wudu, karena telah terkandung niat mengangkat hadas. Ini berbeda ulama entah caranya niat. Ada yang mengatakan, oh yang bagus ya raf'il hadas, yang bagus ya taharata li sholat. Atau kalau saya nggak mau sholat tapi saya mau wudhu, niatnya apa? Tohar tali sholat atau raf'il hadasil asghar. Ulama beda pendapat. Kalau mau sholat ya harus niat sholat. Kalau nggak sholat ya nggak boleh niat mau sholat, harus niatnya yang lain, namanya mau baca Quran, atau ente mau apa, cuman mau wudhu saja untuk dawamin wudhu, maka kata ulama ada mengatakan, oh nggak boleh pakai niat yang ini, harusnya dibedakan niat yang itu. Tapi pada intinya boleh pakai niat yang mana saja walaupun dia mengerjakannya nggak untuk sholat, niatnya untuk tetap untuk kewajiban utamanya mengerjakan sholat. Kalau sholat saja sudah boleh dikerjakan, apalagi amal-amal yang lainnya. Ini bentuk niat yang kita ucapkan di dalam masalah beramal. Maka amal ini dimulai dengan niat, dan tempatnya niat bersamaan masuknya ke dalam amal tersebut. Haji, kapan niatnya? Hah? Mudah-mudahan pergi haji semua loh. Amin. Itu tuh. Niatnya ketika mau masuk ke perbatasan. Enggak, artinya kalau kamu di sana turun, nanti ada tempat-tempat di mana kamu diperintahkan oleh Nabi untuk mulai berniat. Apa? Kayak di sana ada beberapa tempat yang kalau kamu kelewat, kamu belum niat, ya kamu suruh balik lagi. Jadi di tempat itu kamu niat baru jalan. Kalau pakai pakaiannya boleh, dari Indonesia boleh kamu pakai pakaiannya, tapi niatnya harus dimulai dari tempat-tempat tertentu untuk niat. Nah, yang susah seperti niatnya puasa. Niat puasa susah untuk bareng sama amalnya. Kenapa? Karena masuknya waktu kan susah. Jadi gimana niatnya? Ulama mengatakan, oh nginepin dulu malamnya. Boleh niatnya dinginepin, berarti mulai habis maghrib sudah boleh mulai baca niat, walaupun nanti puasanya mulai subuh gitu loh. Karena kalau azan pas kamu bareng niat susah gitu loh. Kadang lewat, kadang kecepatan. Jadi gimana?
ya diduluin gitu loh maksudnya. Ini apabila sulit untuk melakukannya, ulama punya jalan keluar. Tapi kalau memang itu bisa dibarengkan, ya tempatnya niat memang bareng sama sebuah amal. Kalau nggak dibarengin namanya bukan niat. Jadi kalau kamu ngomong saya niat nih mau ke sana, itu bukan niat. Orangnya di sini niat mau ke sana, niat. Itu namanya azam. Saya punya cita gitu loh mau ke sana. Kalau niat ya langsung bareng dorong, lu jalan udah niat jalan dong, niat kok nggak jalan-jalan gitu loh. Jadi orang kadang nggak bisa bedain mana niat mana azam. Kalau azam itu kamu ngomong sekarang, lakuinnya kapan boleh. Kalau niat enggak, kamu ngomong sekarang harus bareng sama amalnya. Ini pernak-pernik masalah niat. Nanti kalau ada yang kurang jelas tinggal dipertanyakan insyaallah. Yang akan datang kita akan bicara yang berikutnya, yaitu masalah yang kedua, yaitu membasuh wajah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana Iyana naqtarafna wa anana asrafna ala ladha ishrafna taghsilu kulli hauba wa astorlana aurati wa amini rawati wa qbili walidina rabbi wa mauludina walali walihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasuli Nabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.